Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GICC Sam. Baik teman-teman, melanjutkan video sebelumnya, membahas masalah bagaimana cara membuat pasar Sultan Aventador atau senapan PCP ya. Itu tergantung dari nanti masalah untuk nembak darat atau untuk nembak ikan, itu nanti tergantung dari chamber yang kita pasang. Oke, langsung saja teman-teman ya. Yang kemarin kita buat adalah masalah rumah hammer, dan ini pekerjaan yang paling sulit, yang paling menjengkelkan ketika kita ada salah satu lubang yang salah, kedua salah, ketiga salah, akhirnya pipa ini terbuang. Dan sekali lagi, kenapa video atau kata-kata saya itu saya ulang-ulang, karena ini tutorial ya, jadi ada beberapa hal yang benar-benar teman-teman harus ingat. Makanya kata-kata dan juga video saya ulang-ulang, karena teman-teman jika nonton video ini tanpa sengaja ke skip atau meloncati video, teman-teman tidak kehilangan informasi sebelumnya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kita lihat proses untuk pembuatan ini ya, rumah hammer. Dan yang jelas semua saya kerjakan sendiri kecuali lubang untuk rumah valve-nya ya, ini di tempat tukang bubut, dan yang lubang-lubang yang lainnya itu total kita sendiri yang mengerjakan. Oke, kita lihat prosesnya dulu. Sebelum kita lanjutkan untuk pengerjaan rumah hammer ya, jadi saya kerjakan dulu untuk membentuk chamber bahan, karena pengerjaan untuk rumah hammernya ini biasanya itu chamber saya pasang dulu, jadi lebih mudah untuk mencari sudut-sudut di mana letak lubang-lubang, misalkan lubang transfer, baut chamber, dan juga cancel kokang, itu jadi lebih mudah dan kita lebih cepat mencari posisi yang tepat untuk semua lubang-lubang yang ada di rumah hammer. Kita lihat bagaimana langkah membuat chamber dari bahan mentah. Chamber bahan ini saya beli dengan harga 100.000 ya, yang nanti akan kita bentuk sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan bentuk yang kita rencanakan. Nah, ini chambernya rel 22. Coba nanti kita tunggu, kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman ya. Ini cuma 100.000 ini untuk pasar Sultan Aventador. Kemudian pertama itu yang paling penting kita bikin lubang baut ya, untuk baut ke rumah hammer nantinya, lubang baut dan juga lubang transfer. Karena nanti ketika kita sudah capek-capek membentuk chamber ini dan ternyata burnya ini meleset atau enggak presisi, itu percuma tenaga kita bikin pengerjaan sebanyak ini ya nantinya. Jadi nanti kita bor dulu dua tempat, terutama di lubang yang dekatnya lubang transfer. Nanti lubang transfernya di tengah-tengahnya sini. Setelah ini yakin, jadi baru kita bentuk chamber ini sesuai bentuk yang kita inginkan. Ini sudah ada gambaran ini. Ini contoh yang kemarin gagal teman-teman ya. Jadi saya sudah capek bikin begini, bikin relnya, bikin macem-macem lah. Tapi pas di saat saya ngebor, nah bornya ternyata meleset masuk ke dalam tuh, ada lubang tuh. Jadi percuma, ini kebuang ini. Udah nggak bisa dipakai, padahal udah bentuknya udah bagus begini ya. Aduh, rasanya nyesek banget ini kalau begini teman-teman ya. Jadi ya awalnya sama ini bahannya. Makanya ini saya lubang dulu, saya pastikan dulu kalau lubangnya ini sudah benar, baru nanti kita bentuk seperti ini. Ini gagal teman-teman nih ya. Nah, ini bautnya lubang tuh, nembus ke dalamnya situ, karena kemarin itu bornya meleset masuk ke dalam. Ini terus
sayang banget ya. Langkah demi langkah kita bikin pikat ini arealnya supaya terlihat manis. Oke, ini sudah mulai terbentuk teman-teman ya. Memang agak ribet sih. Sudah mulai terbentuk. Mudah-mudahan segera jadi ini. Akhirnya selesai 100%, tinggal pewarnaan. Ini diwarnai apa nanti ya? Ya teman-teman, sudah jadi. Udah keren, tinggal ngamplas sedikit. Untuk lubang transfernya 68, yang di dalam itu 6, yang di luar 8. Untuk selang transfernya 8 mili. Oke, mantap. Jatuh. Ini tinggal pewarnaan aja teman-teman. Mau saya cat merah aja deh. Jadi ini tinggal ngecat warna merah. Nah, sekarang kita proses membuat lubang untuk cancel kokang. Jadi untuk pengerjaan rumah hammer cancel kokang ini saya pasang dulu untuk chambernya. Jadi kita lebih mudah untuk mencari sudut di mana letak persisnya untuk cancel kokang. Untuk lubang cancel kokang itu lebarnya 8 mili dan panjangnya 6,5 cm. Kalau hanya untuk satu trek tidak perlu sampai 6,5 cm ya. Jadi ini karena kemungkinan besar nanti kedepannya akan saya buat untuk 3 trek. Jadi sekalian aja untuk lubangnya itu saya panjangin menjadi 6,5 cm. Dan juga untuk cancelnya itu kanan kiri ada lubang cancel, jadi nanti kita lebih nyaman dimana tempat tarikannya. Jadi kita dengan mudah menyesuaikan memasang tarikannya itu sesuai dengan kenyamanan kita di kanan atau di kiri. Ini jangan diketawain teman-teman ya, karena basic saya itu elektronik ya. Untuk pengerjaan milling gini saya hanya belajar sama Om Adi Badak waktu itu. Jadi saya coba beli alat milling sendiri yang harga murah-murahan aja. Ini hanya untuk melengkapi hobi saya teman-teman ya. Dan ya alhamdulillah walaupun belum begitu rapi seperti ahlinya. Oke, lubang cancel kokang sudah rapi dan kita lanjutkan untuk melubangi bagian untuk trigger. Dan lebih jelasnya untuk detail ukuran-ukurannya itu sudah saya upload sebulan, kalau nggak salah sebulan yang lalu ya. Nanti linknya cek yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama sekali
itu kan kita lubang diameter rumah hammer supaya rumah valve itu bisa masuk sempurna. Kemudian langkah pertama untuk pengerjaan rumah hammer itu adalah bagian selang lubang transfer. Karena lubang transfer ini pusat dari semua sudut yang nantinya akan kita buat lubang. Misalkan dari lubang untuk cancel, dan juga untuk trigger, dan juga untuk lubang setelan hammer, kemudian juga lubang-lubang baut yang lainnya. Jadi pertama sekali kita bikin adalah untuk lubang selang transfer, karena ini sangat sulit teman-teman ya. Untuk caranya bisa dilihat pada video sebelumnya. Jadi kita ukur, kalau kita ukur pakai penggaris atau sigmat itu kadang-kadang meleset. Lebih baik kita ukur sesuai fisiknya aja teman-teman, baru kita tandai ya. Nah seperti ini. Oke, kita tandai baru kita lubang. Yang pertama sekali adalah transfer, lubang transfer. Yang kedua kita bikin lubang drat untuk chamber. Jadi gini teman-teman, setelah ini bahannya cuman ini aja sebenarnya ini. Setelah lubang transfer kita pasang sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan kalau saya sendiri itu menggunakan teflon 8 dan ID-nya 6. Nah ini udah masuk. Setelah lubang transfer selesai, baru lubang drat untuk hammer, lubang drat untuk chamber. Nah masalah chamber ini teman-teman terserah mau chamber bentuknya seperti apa, nanti tinggal menyesuaikan di mana lubang bautnya ya, disesuaikan sendiri, entah itu untuk passer ataupun untuk tembak darat. Nah sekarang sudah terpasang lubang transfer, kita pasang untuk chambernya. Ini chamber waktu belum dicat ya, untuk mengerjakan semuanya ini ya. Setelah kita pasang baru kita baut untuk kita kunci chamber yang bagian belakang, supaya kita mudah untuk melubangi lubang chamber, kedua lubang chamber yang depan, jadi bisa lurus. Oke, sekarang kita buka lagi. Jadi untuk melubangi dua lubang ini yang di chamber itu kita pasang aja dulu teman-teman ya, kita kunci baru kita bor supaya biar benar-benar center. Dan kedua baut ini di sisi transfer, lubang baut kanan kiri ini nembus ke bawah teman-teman. Nah ini dari atas sampai ke bawah nembus ya. Jadi dijamin untuk kekuatannya ya cukup kuat. Untuk kelas-kelas power besar juga sudah mampu. Kemudian setelah semua lubang transfer selesai, lubang chamber selesai depan belakang, barulah kita bisa menentukan sudut benar-benar sesuai dengan tempatnya, tepat ya. Misalkan di sisi sudut di 90 derajat untuk lubang cancel kokang, kemudian lubang untuk trigger. Nah ini setelah kita lubang semuanya, cancel kokang, trigger, baru kemudian kita bikin untuk baut trigger. Nah dan ini semuanya untuk bautnya baut M4 teman-teman ya. Ini kenapa saya milih M4, karena jika ada kerusakan di drat yang kita buat itu kita masih ada kesempatan dua baut lagi di M5 dan M6. Kalau M7 sudah terlalu besar. Untuk samping, lubang samping ini pengunci rumah valve. Kita buka dulu. Untuk lubang valve itu ada dua kanan dan juga dua kiri. Sama, kita pakai nantinya kita pakai baut tanam L tanam dengan baut M4 juga. Untuk cara penempatan lubangnya sama,
kita posisikan rumah valve seperti ini. Nah, ini lubangnya tepat di bekas o-ring yang nantinya ini tidak kita pasang ya o-ringnya ya, tepat di o-ring ini dan depan. Jadi terkunci sempurna untuk rumah valve-nya, walaupun ada pukulan hammer dari belakang itu begitu kerasnya, tetap ini kenceng, nggak bisa lepas. Apalagi ditambah baut dengan sebelahnya, ada 4 baut yang posisinya tepat di bekas o-ring. Nah, teman-teman bisa lihat nih bagian ini. Jadi ketika baut kita masukkan itu dia ngunci di sela-sela bekas o-ring. Oke ya. Nah, ketemu kan? Kemudian kita lanjutkan. Yang intinya semua lubang yang ada di sini, lubang untuk baut dan juga cancel kokang maupun trigger, jika teman-teman sudah yakin ini benar, barulah teman-teman bawa ke tempat tukang bubut lagi, kita kecilkan bagian belakang supaya popor nanti yang kita gunakan bisa masuk. Jadi ini yang paling belakang teman-teman ya. Kalau ini semua sudah pasti benar, jangan sampai yang belakang dibubut duluan. Nanti kalau pas pengerjaan di depan salah, ini akan kebuang. Oke. Kemudian di bagian belakang yang nantinya ketutup popor itu adalah setelan hammer. Nah, setelan hammernya begini. Dan di sini ada satu pengunci, nantinya di dalamnya sini kita taruh drat yang, kalau drat perempuannya apa? Mur ya. Iya gitu. Kita taruh mur di sini ya, mur buatan aluminium untuk M14. Kenapa saya buat M14? Karena saya menggunakan per hammernya itu diameter 12. Jadi ketika kita mau ganti per itu dengan mudah tanpa harus melepas mur yang ada di sini. Kemudian nanti di sini ada setelannya buat ngendorin dan buat mengatur power. Dan di belakang ada 3 baut. Ini adalah baut untuk rel as popor. Relnya saya beli yang murah, rel plastik. Ini harga 9.000. Nanti kita baut di bagian belakang ini supaya popornya tidak goyang ke kanan dan ke kiri. Dan juga untuk ngunci, untuk menyesuaikan posisi ketika kita tarik atau kita dorong masuk untuk popornya. Nah, ini teman-teman, kemarin waktu itu memang saya bubut 2 tempat ya. Jadi takut di sini salah, saya bisa pakai yang sebelahnya. Itu kan bekasnya bubutan nih, yang ternyata saya salah juga tuh. Lubang transfer agak kurang sedikit mundur, jadi saya bisa menggunakan yang sebelahnya. Alhamdulillah yang ini udah benar semua, dan ini juga sudah saya bubut untuk ukuran as popor. Kemudian kita lanjutkan untuk hammer. Nah, ini hammernya saya menggunakan stainless dengan diameter sesuai dengan ID pipa rumah hammer. Nah, ini pas teman-teman ya. Untuk panjangnya hammer ini panjang 6,5 cm, 6,5 cm. Kemudian di belakang saya pasang as baja ini supaya nanti ketika kita tarik itu bisa tetap center ya. Oke, ini dari stainless, cuman memang sedikit agak kesulitan pengerjaannya dan memakan korban miling. Miling pada patah, bor pada patah gara-gara satu barang ini teman-teman. Tapi kalau misalkan pengen yang empuk ya bisa menggunakan besi biasa, nggak masalah. Apalagi nih yang perlu kita bahas nih, nanti kita untuk selanjutnya kita nanti bahas adapter Z yang mana yang harus kita gunakan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan peruntukannya. Misalkan untuk power besar mana yang harus kita gunakan, untuk jika menggunakan adapter, jika menggunakan regul mana yang harus kita gunakan, nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Baik teman-teman, ini durasi video sudah cukup panjang ya, hampir 20 menit malah.
Ini sudah 20 menit. Dan untuk senapan atau passer sultan kita lanjutkan di video berikutnya, atau kita lanjutkan di video part 3 teman-teman ya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.